Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 230. Saudari Yu, kemarilah. Bisakah kamu mengenali tanaman di lukisan ini? Yu Meixia melihat lukisan itu dan menunjuk ke tanaman. Ini adalah rumput biasa, ini juga merupakan bunga umum di pegunungan. Dong Suebing bertanya. Bagaimana dengan sisanya? Yu Meixia telah bekerja di ladang selama bertahun-tahun dan tinggal di pedesaan selama bertahun-tahun. Dia sangat akrab dengan tumbuhan. Ini adalah sayuran liar, dan Anda bisa memakannya. Ini juga sayuran liar, tapi Anda hanya bisa menggunakannya sebagai isian pangsit karena rasanya pahit. Dia bisa mengidentifikasi sebagian besar tanaman dan bunga dalam lukisan itu. Pada akhirnya, dia melihat beberapa daun di tanah. Ini aku belum pernah melihat tanaman ini sebelumnya. Dong Suebing menoleh ke Yu Qianqian. Qianqian, apakah kamu mengenali tanaman ini? Yu Qianqian menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dong Suebing menatap lukisan itu. Pepohonan di latar belakang dan tebing seharusnya tidak menjadi hal yang menarik bagi Zhao Jingsong. Selain bunga dan tanaman yang umum ditemukan, tanaman kecil dengan daun di tanah seharusnya menjadi hal yang ia minati. Ada 6 hingga 7 tanaman di dekatnya, ke area ini dan 10 lainnya di area yang tidak jauh. Namun tanaman yang letaknya lebih jauh mempunyai daun yang lebih sedikit. Yu Meixia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah, saya tidak yakin. Dong Suebing berlutut di depan tanaman tak dikenal itu. Ayo, kita cari tahu. Yu Meixia dan Yu Qianqian mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Dong Suebing tahu bahwa beberapa rumput atau tanaman bisa berharga mahal. Misalnya, beberapa anggrek langka telah dijual seharga beberapa juta RMB. Meski harga anggrek saat ini tidak begitu mahal, namun masih banyak bunga dan tanaman unik di sekitar. Dia hanya tidak tahu berapa nilai tanaman. Dong Suebing memeriksa tanaman itu dengan hati-hati dan menyentuh daunnya. Setelah beberapa saat, Dong Suebing membuat keputusan. Bantu aku mengambil sekop dan pisau dari tasku. Aku juga membutuhkan pot bunganya. Yu Meixia segera mengeluarkan barang yang diminta Dong Suebing dan memberikannya padanya. Dong Suebing takut dia akan merusak tanaman dan menggunakan tangannya untuk menggali tanah di sekitar tanaman dengan hati-hati. Dong Suebing menggunakan sekop di area yang jauh dari tanaman, dan dia merasa ini pasti tanaman langka. Karena mereka tidak tahu tanaman apa ini, sebaiknya dia membawa seluruh tanaman itu kembali ke dalam pot bunga. Dia dapat mengambil gambar tanaman tersebut dan mempostingnya di internet atau bertanya-tanya apakah ada yang dapat mengidentifikasinya. Tiba-tiba tangan Dong Suebing menyentuh bagian akar tanaman. Dong Suebing terkejut dengan ukuran akar tanaman yang tebal dan panjang ini. Akarnya lebih tebal dari bagian tumbuhan di atas tanah, kira-kira selebar ibu jari, dan mempunyai rambut akar yang panjang. Tanaman itu masuk sangat dalam ke dalam tanah dan Dong Suebing dengan sabar menyapu tanah tersebut, berhati-hati agar tidak merusak akarnya. Setelah beberapa saat, dia berhasil menggali tanaman itu dari dalam tanah. Dong Suebing, Yu Meixia, dan Yu Qianqian tercengang saat mereka melihat tanaman di tangan Dong Suebing. Yu Qianqian tersentak, itu ginseng. Ini ginsengnya. Dong Suebing tidak menyadari bahwa ini adalah tanaman ginseng ketika dia menggali. Tapi sekarang, saat dia memegang tanaman itu di tangannya, dia langsung mengenalinya. Dong Suebing lebih berpengetahuan daripada Yu Meixia dan Yu Qianqian dan tahu bahwa ini bukanlah ginseng biasa. Ini adalah ginseng liar dan ini adalah ginseng liar yang berusia setidaknya 100 tahun. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana Provinsi Hebei bisa memiliki ginseng liar berkualitas tinggi? Dong Suebing merasa ini luar biasa. Sebagian besar ginseng liar berasal dari pegunungan Changbai karena suhu dan lingkungan di sana paling cocok untuk tumbuh suburnya ginseng. Semua ginseng liar yang ditemukan di sana adalah ginseng kelas atas dan ginseng dapat ditemukan di tempat dengan garis lintang yang sama. Di wilayah utara pegunungan Hebei, Korea Utara, Ukraina, juga terdapat ginseng liar, namun kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan ginseng pegunungan Changbai. Namun ginseng yang ditemukan Dong Suebing memiliki kualitas yang sama dengan ginseng yang ditemukan di pegunungan Changbai. Akarnya tebal dan panjang. Ini setidaknya harus berusia 100 tahun. Kabupaten Yantai punya ginseng liar.
Benar-benar mustahil. Paling banyak, ada beberapa ginseng yang dibudidayakan, tetapi tidak untuk ginseng liar. Dong Suebing tidak mengerti mengapa ada ginseng liar di sini. Mungkin iklim dan cuaca di belakang Gunung Dasen berbeda. Meskipun suhu dan ketinggian di sini tidak cocok untuk ginseng liar, namun kita tidak boleh meremehkan kekuatan alam. Yu Meixia bertanya dengan suara gemetar. Ini apakah ginseng ini berharga? Apakah ginseng berharga? Tentu saja, ada banyak kategori untuk ginseng. Di supermarket, ginseng akar lonceng wanita tegak dan ginseng Amerika tidak ada harganya. Ini dijual seharga beberapa RMB untuk satu paket. Saat Ibu Dong Suebing sakit, dia sering membeli ini dan menyeduh air untuk diminum. Siapapun mampu membeli ginseng ini. Ginseng yang dibudidayakan tidak terlalu berharga dan harganya beberapa ratus hingga beberapa ribu untuk satu ginseng. Namun ginseng liar berbeda dan dikatakan mampu mencegah penuaan bahkan menyembuhkan kanker. Panjang ginseng liar ini minimal harus 100 tahun dan beratnya sekitar 100 gram. 1 gram ginseng liar berumur 100 tahun bernilai lebih dari 10.000 RMB. Itu lebih berharga dari emas. Dong Suebing sangat bersemangat. Tentu saja, ini sangat berharga. Yu Meixia bergumam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jawab Dong Suebing. Kami akan mengembalikan semua ginseng ini. Ingat, ini hanya antara kita bertiga. Jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Yu Meixia dan Yu Qianqian mengangguk. Dong Suebing menyingsingkan lengan bajunya dan hendak melanjutkan menggali sisa ginseng ketika dia berhenti. Ia mencuci tangannya dan menggunakan iPhone 4 miliknya untuk memeriksa langkah-langkah menggali dan melestarikan ginseng liar. Ia tidak ingin ginseng tersebut rusak selama proses penggalian dan menurunkan nilainya. Ia harus berhati-hati karena ia mengetahui di internet bahwa nilai ginseng liar akan turun jika ada akar rambut yang rusak. Setelah membaca tentang cara menggali ginseng liar, kata Dong Suebing, "Mari kita mulai bekerja. Saudari Yu, Qianqian, kalian berdua perlu membantu. Awas, jangan sampai merusak akar rambut." Yu Meixia menjawab dengan takut-takut. Saya takut, saya khawatir saya akan merusak tampilan asli chapter ini dapat ditemukan di Nov Eurois 1N, kata Dong Suebing. Tidak apa-apa, saya sudah cek di internet, semakin sedikit daun yang dimiliki tanaman ginseng, semakin pendek umurnya. Nilainya juga akan lebih rendah. Anda dan Qianqian dapat memilih yang daunnya lebih sedikit. Kalaupun akarnya rusak, nilainya juga tidak akan turun banyak. Jika kalian berdua tidak membantuku, aku tidak bisa menyelesaikan penggalian semua ginseng ini sebelum gelap. Yu Meixia merasa ini adalah tugas penting. Aku akan melakukan yang terbaik. Yu Qianqian sangat pintar. Dia berdiri di belakang untuk melihat bagaimana Dong Suebing menggali akarnya sebelum mengajari ibunya. Dong Suebing berhasil menggali ginseng liar kedua, dan usianya tidak setua ginseng pertama. Dari daunnya, seharusnya berumur sekitar 25 tahun, dan jauh lebih kecil. Ginseng liar tumbuh sekitar 1 gram per tahun dan ginseng berumur 20 tahun memiliki berat sekitar 20 gram. Ginseng ini hanya bernilai puluhan ribu RMB dan tidak bisa dibandingkan dengan yang pertama. Yu Qianqian juga menggali ginseng dan membawanya di tangannya. Saudaraku, aku juga mendapatkannya. Dong Suebing mengangguk. Bagus. Usiamu seharusnya sekitar 10 tahun. Ginseng liar berumur 10 tahun hanya bernilai beberapa ribu RMB. Yu Meixia juga menggali ginseng berusia sekitar 15 tahun. Dong Suebing tidak tertarik dengan ginseng yang bernilai rendah ini karena tidak dapat dijual dengan harga tinggi. Dia mungkin juga menyimpannya sebagai hadiah untuk orang lain. Dia melihat sekeliling dan memetik tanaman ginseng yang banyak daunnya. Setelah beberapa saat, dia menggali ginseng ini dan usianya setidaknya 80 tahun. Ini seharusnya bernilai beberapa ratus ribu. Dong Suebing berbalik dan memilih target baru untuk digali. Beberapa menit kemudian, Dong Suebing menggali ginseng berumur 50 hingga 60 tahun. Beberapa menit kemudian, Dong Suebing mendapatkan lagi ginseng berusia 40 tahun. Setengah jam, 1 jam segera, 2 jam telah berlalu, dan matahari mulai terbenam. Ketua Dong, kita sudah selesai menggali semua ginsengnya, kata Yu Meixia. Dong Suebing melihat ke langit dan tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Mari kita melihat sekeliling dan melihat apakah ada yang terlewat. Dong Suebing menggali ginseng berusia 50 tahun dan pergi melihat-lihat di hutan.
Tapi dia tidak dapat menemukannya. Tampaknya ginseng liar hanya bisa bertahan hidup di pegunungan terpencil. Tidak ada lagi di sekitar sini. Ayo kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Yumeixia sangat lelah hingga dia tidak bisa menegakkan punggungnya. Itu adalah tugasku. Dong Suebing tidak menggunakan kedua pot bunga tersebut karena tidak cukup besar untuk menampung semua ginseng. Tapi Dong Suebing membawa kotak plastik besar dan mengisinya dengan air. Dia menempatkan semua ginseng liar di dalamnya untuk mencegah kerusakan dalam perjalanan pulang. Hal ini diajarkan di internet, dan mengeringkan ginseng setelah direndam akan memperpanjang umur simpan. Jika tidak, ginseng liar akan membusuk jika disimpan di rumah. Dalam perjalanan turun, ginseng liar itu tidak berat, tetapi wadah berisi airnya berat. Dong Suebing harus membawa wadah tersebut dan tidak dapat memegang tangan Yumeixia dan Yu Qianqian. Reaksi Yumeixia dan Yu Qianqian lebih lambat dan ditambah dengan kelelahan mereka terjatuh beberapa kali dalam perjalanan pulang. Dong Suebing juga tersandung beberapa kerikil kecil dan menjatuhkan wadah plastik itu ke bawah bukit. Semua ginseng liar berserakan di lantai dan banyak akarnya patah. Dong Suebing segera berteriak kembali 5 detik. Semuanya terlintas di depan matanya. Dong Suebing merasa lega karena dia tidak tersandung. Ayo, kakak Yu, kalian berdua pegang tanganku, dan itu lebih aman. Jalan menurun terlalu berbahaya. Tidak perlu. Haha, kalau begitu anggap saja itu seperti menahanku untuk mencegahku terjatuh, oke. Yumeixia ragu-ragu dan dengan malu-malu menggunakan kedua tangannya untuk memegang lengan kanan Dong Suebing. Yu Qianqian juga memegang lengan kiri Dong Suebing untuk menyeimbangkan dirinya. Pada awalnya, mereka hanya berpegangan pada lengan atas Dong Suebing, tetapi seiring berjalannya waktu semakin berbahaya, mereka memeluk Dong Suebing. Kiri dan kanan, satu besar dan satu kecil, tentu saja, besar dan kecil tidak mengacu pada usia Yumeixia dan Yu Qianqian. Itu mengacu pada payudara mereka. Dengan tangan melingkari lengan Dong Suebing bisa merasakan dada mereka saat berjalan terhuyung-huyung menuruni pegunungan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.